Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Salsabila dengan NPM 2408110009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output pada komputer beserta contoh-contohnya. Oke, sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu sistem kerja pemrosesan informasi di komputer dilakukan oleh tiga hal, yaitu input, pemrosesan, dan output. Data input dari input device akan dikirim ke unit pemrosesan seperti CPU yang kemudian disajikan sebagai output atau hasil dalam bentuk cetakan atau file. Output merupakan data berupa file maupun cetakan yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Sedangkan input merupakan data yang dimasukkan dalam komputer lewat input device. Nantinya data tersebut akan diolah oleh unit pemrosesan dan menghasilkan sebuah output. Jadi alat-alat pada output dan input sangat dibutuhkan bagi komputer. Tanpa keduanya, komputer tidak bisa berjalan semestinya, sebab keduanya saling berkaitan untuk memproses suatu data. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang input. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, input merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses memori komputer. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan papan yang berisikan huruf, angka, dan tanda baca yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer dalam bentuk karakter, sehingga data berupa huruf, angka, atau tanda baca yang kita masukkan akan diproses di dalam komputer. Oke, yang kedua ada mouse. Mouse merupakan alat pengendali yang digunakan untuk mengklik, memilih, dan menyeret objek di layar. Lalu yang ketiga ada scanner. Scanner merupakan perangkat yang mengubah dokumen fisik menjadi format digital, memindai gambar atau teks untuk disimpan di dalam komputer. Lalu yang keempat ada mikrofon, digunakan untuk merekam suara atau memasukkan suara ke dalam aplikasi komputer, seperti video conference atau pengenalan suara. Yang kelima ada game controller. Game controller digunakan untuk mengontrol permainan video dengan tombol dan joystick. Lalu yang keenam ada webcam. Kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dan gambar, sering digunakan dalam video call. Lalu yang ketujuh ada touchscreen. Touchscreen merupakan layar yang dapat merespon sentuhan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten di layar. Lalu yang kedelapan ada stylus pen. Stylus pen merupakan alat pena digital yang digunakan pada perangkat layar sentuh untuk menggambar atau menulis dengan presisi. Lalu yang kesembilan ada flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan portable yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 ada barcode scanner. Barcode scanner merupakan perangkat input komputer yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan informasi yang tersimpan dalam bentuk kode batang, kemudian menuliskan informasi tersebut ke dalam komputer untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perangkat output. Output merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi menampilkan atau menghasilkan data dari proses pengolahan di komputer. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer, berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Lalu yang ketiga ada proyektor. Proyektor berguna untuk menggambarkan tampilan ke komputer ke permukaan yang lebih besar untuk presentasi atau menonton film. Lalu yang keempat ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer, digunakan untuk mendengarkan musik, suara video, atau efek suara. Lalu yang kelima ada headphone. Headphone merupakan alat output audio yang digunakan untuk mendengarkan suara secara pribadi tanpa mengganggu orang lain. Lalu yang keenam ada plotter. Plotter merupakan perangkat yang digunakan untuk mencetak gambar berkualitas tinggi, sering digunakan dalam desain grafis dan arsitektur. Lalu yang ketujuh ada VR headset. VR headset merupakan perangkat yang memberikan pengalaman virtual reality dengan menampilkan gambar 3D dan suara yang imersif. Lalu yang kedelapan ada flat panel display atau biasanya disingkat sebagai FPD.
FPD merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi Liquid Crystal Display atau LCD. Lalu perangkat output yang ke-9 ada sound card. Sound card atau kartu suara adalah kartu ekspansi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Sebenarnya komputer tidak selalu membutuhkan sound card, tapi perangkat ini selalu disertakan pada setiap mesin dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, baik dalam slot ekspansi atau terpasang pada motherboard. Lalu yang terakhir ada VGA. VGA merupakan singkatan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang, VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang perangkat input dan output pada komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.